Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ning Hyang Abian Base. Di hari yang ke-7 di bulan Juli 2023 ini kita sudah disiapkan 2 bacaan firman Tuhan yang akan mendasari kehidupan kita sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena atas perkenan Tuhan, kami boleh menikmati hari Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur atas taburan firman Tuhan yang sudah disediakan bagi kami, yang hendak akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya ya Tuhan, kiranya Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, sehingga kami dilayakkan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 2 bacaan firman Tuhan yang sudah disediakan di dalam puji dan janji. Pada hari ini kita akan baca bersama-sama. Bacaan yang pertama yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-90 ayat 8, demikian firman Tuhan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Bacaan yang kedua dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya memberikan judul renungan pada pagi hari ini adalah bergantung pada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kehidupan manusia tidak saja fana, tetapi kehidupan manusia sangat singkat. Tidak ada satupun dari kita yang mengetahui sampai kapan atau berapa lama kita akan hidup di dunia ini. Tidak ada satupun yang tahu kecuali Dia. Di samping kita memiliki singkatnya kehidupan ini, kepanaan tubuh kita, tapi juga kita takut akan kematian. Kita takut akan kematian. Apa yang sudah atau apa yang akan terjadi setelah maut menjemput kita. Kita sering dibayang-bayangi karena kita takut akan kematian. Apa yang terjadi? Hukuman apa yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kita? Seringkali kita berpikir setiap hari dan setiap saat, mungkin dari kita, saya dan Bapak Ibu Saudara pernah memikirkan hal itu. Tapi sesungguhnya hidup manusia di dunia ini adalah karena kasih dan anugerah Tuhan. Kita bisa bersyukur kepada Dia yang di dalam kehidupan kita, yang Dia adalah empunya yang memiliki kehidupan kita. Walaupun mungkin Tuhan marah akan kehidupan kita. Sering kita melakukan dosa kepada saudara-saudara kita, kesalahan kepada saudara-saudara kita. Kita melakukan dosa kepada Tuhan, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sama seperti si pemazmur ini, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Di balik kemarahan Tuhan, di balik dosa yang kita miliki, dosa yang kita lakukan, Allah terlebih besar dari semuanya itu. Kasih Allah mengalahkan semuanya itu. Kasih Allah mengalahkan semuanya itu, membebaskan kita dari semua kutuk dosa yang harus kita terima, yaitu kematian. Sehingga melalui keselamatan yang di dalam Dia, anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kita beroleh keselamatan. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Cahaya wajah Tuhan, cahaya wajah Tuhan yang memberikan penerangan di dalam kehidupan kita. Kita yang ada di dalam kegelapan, tapi
Tuhan memberikan cahaya, cahaya memberikan terang yang benderang, kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan yang kedua yang kita baca bersama-sama, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Seringkali dalam doa-doa kita, dalam doa apa kami, kita mengucapkan kalimat-kalimat ini, kalimat doa ini. Apakah itu hanya sebatas ucapan kalimat di bibir kita saja? Atau memang kita di dalam hati kita tergerak untuk mengampuni dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan orang yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan kita? Tapi perlu kita cermati adalah ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ampunilah kami, Tuhan yang telah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Baru kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Apakah kita dengan hati kita bisa mengampuni orang-orang yang telah membuat hati kita kecewa? Apakah kita bisa mengucapkan, membawa di dalam doa dan memberi pengampunan yang memang benar-benar tulus dari hati kita, yang semuanya itu adalah karena anugerah dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Dengan cara mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita, tentu hal itu tidak mudah. Tetapi kita mau belajar akan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita belajar. Dia yang terlebih besar bisa mengampuni. Itulah kenapa kita harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena Dia yang terlebih dahulu mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dia yang terlebih dahulu sudah membayar mahal di dalam penebusan di kayu salib. Itulah karya Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Setelah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mungkin melakukan kesalahan kepada kita, mungkin kita sulit untuk ketemu dengan orang itu. Tetapi mari kita belajar bahwa di dalam doa kita sudah memberikan pengampunan bagi orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Di situ kita sudah menjadi saluran kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun memang benar-benar kalau kita mengampuni orang mungkin sangat sulit, sangat susah sekali. Apalagi kita ketemu gitu, orang yang sudah mengecewakan hati kita. Kita ketemu untuk memberikan pengampunan sangat sulit. Tetapi dengan memberikan hati yang baru, kalau kita bawa di dalam doa, Dia yang akan memberikan hati kita. Dia yang sanggup mengubahkan hati kita. Disitulah buah-buah kasih Tuhan hadir dalam karyanya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita pasti sanggup asal kita berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Rohnya akan diam di dalam kehidupan kita dan membuat hidup kita untuk menjadi penurut kehendak Tuhan. Membuat hidup kita taat akan perintah dan kehendak dari Tuhan itu sendiri. Semua orang tahu bahwa tidak ada pengampunan yang setara dengan pengampunan yang sudah Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Karena hanya pengampunan yang dari Dia yang dapat menghapus segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Namun kita sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita belajar. Mari kita belajar dari sifat-sifat Allah yang katanya kita adalah anak-anak Allah. Mari kita menjadi anak-anak Allah yang segambar dan serupa dengan Dia, yang penuh dengan belas kasihan di dalam diri Yesus Kristus. Sikap mau mengampuni dengan sepenuh hati adalah sikap yang sangat terpuji, sikap yang membawa kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai
sejahtera. Biarlah melalui kedua firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama-sama pada hari ini akan menguatkan kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Mari kita bergantung pada kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Marilah kita boleh belajar selalu dekat akan Allah itu sendiri di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau merendahkan diri, biar Tuhan, otoritas Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas taburan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada hari ini. Dan kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tuntunan kasih dan penyertaan Tuhan. Ajarkan kami Bapa untuk selalu berada di dalam jalan kebenaran. Jauhkan kami dari segala mara bahaya di dalam kehidupan kami. Dan sepanjang hari ini Bapa, kami menyerahkan hidup kami hanya dalam kasih dan tuntunan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat berkarya untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.